Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Fadil Mubarak, SSI, MSI, PhD, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk menonton video pembelajaran dari kami. Selamat datang di video presentasi kami, kelompok 1 untuk mata kuliah Ekonometrika. Saya, Anissa Irawanti, selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya, bersama Ferdiansyah sebagai ketua kelompok, ada Nasya Mikaela dan Rifka Adelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah topik yang sangat krusial nih dalam analisis data, yaitu pemeriksaan asumsi klasik regresi dan solusinya jika terlanggar, dengan fokus utama pada uji normalitas dan heteroskedasitas. Video ini kami susun untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus langkah praktis dalam mengolah data. Mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, langkah pertama adalah kita buat dulu data yang mau diuji. Kita bisa buka Excel, lalu kita masukkan data yang ingin diuji, dibuat tabelnya. Jika teman-teman udah ada datanya, bisa saja langsung dibuat tabelnya, dirapikan. Di sini saya mau mengambil data dari OJK, laporan posisi keuangan dari Bank Umum Syariahnya. Mungkin untuk kolom pertama, variabel pertama itu saya mau memasukkan kas dulu. Caranya tinggal di copy barisnya, terus kita kembali ke Excel yang kosong, sheet yang kosong tadi. Kita paste options di bagian transpose. Nih ada lambang panah gini. Nah, ini gunanya untuk merubah baris menjadi kolom. Kemudian kita cari lagi variabel selanjutnya. Ini datanya bebas ya teman-teman. Ini cuman saya jadikan contoh saja. Untuk kolom kedua, saya ambil labanya, data laba, di copy seperti tadi, di copy lalu di paste options, transpose. Nih, ini kan masih pagar-pagar gini nih. Ini caranya kita tap 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 aja di sini. Tuh, jadi ya, keluar angkanya. Terus kita cari lagi variabel berikutnya, mungkin liabilitas deh. Liabilitas lainnya, copy, lalu kembali ke sheet tadi, kita transpose. Terus variabel terakhir, piutang. Piutang. Kita copy, transpose. Oke, ini mau diganti. Nah, seperti inilah tampilan datanya ya teman-teman. Selanjutnya adalah tinggal kita save as atau simpelnya atau cara mudahnya tinggal Ctrl S. Ctrl S. Nih, sengaja kita simpan bebas mau simpan di mana, tapi saya sarankan itu di new volume yang D ya. Kita buat file namanya data Q. Save. Oke, ini udah ke save datanya. Tinggal kita masuk ke program R untuk kita coba uji. Maka setelah program R-nya sudah terbuka, selanjutnya kita bisa tambah new script. Caranya itu
Di pojok kiri ini ada file, lalu ada new script, kita pencet. Nah, tulisannya itu Untitled R Editor. Kenapa? Karena kalau langsung di R console ini, ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan itu tidak bisa dihapus. Makanya kita tambah lagi new script biar bisa dirubah gitu. Selanjutnya kita bisa Ctrl R untuk membersihkan halaman. Kemudian kita install package yang diperlukan. Caranya itu di atas ini pencet package, lalu install package, pilih negara Indonesia. Oke. Terus kita cari package yang diperlukan. Nah, untuk pertama ini kita perlu package readXL. Kita cari readXL, scroll aja sampai bawah. Read Excel. Nah, ini Read Excel. Nah, karena saya sudah menginstal package-nya, maka tidak perlu lagi untuk diinstal. Kalau teman-teman belum install Read Excel atau install package, bisa langsung pencet OK aja. Nah, kemudian kita panggil Read Excel-nya dengan cara buat syntax library buka kurung Read Excel tutup kurung. Lalu bisa kita Ctrl R. Nih. Lalu kemudian kita panggil data yang kita buat tadi di Excel. Caranya itu kita buat data underscore baru spasi tanda panah kemudian strip kemudian read underscore Excel buka kurung tanda petik. Kemudian kita cari di file location di mana letak data kita tadi tersimpan. Nah, karena data saya tadi letaknya di volume D, new volume D, maka langsung aja kita pencet, terus kita pilih yang data queue ini, terus pas di bagian atas ini yang ada ruang kosong ini kita pencet. Nah, yang link ini atau huruf ini atau kalimat ini yang kita copy. Kita paste. Kemudian kita cari lagi, eh, oh kita masukkan langsung nama filenya tadi. Karena nama file kita mudah diingat, tadi kan data Q. Jadi langsung aja kita ketik. Tambahkan X, L, S, X. Oh maaf, ini bukan caps lock. X, L, S, X. Tutup dengan tanda petik dan tutup kurung. Nah, sedikit ada yang harus dirubah itu pada bagian garing. Garingnya ini kita rubah menghadap ke sini, ke kanan. Lalu kita Ctrl R atau kalau mau langsung keluar datanya itu kita pilih yang ini, terus kita paste. Langsung aja kita Ctrl R. Oh maaf, ini tadi ini terus langsung keluar data yang tadi kita buat ya teman-teman. Nih datanya. Kasnya segini.
laba, liabilitas, dan piutang. Nah, gimana kalau misalnya kita menyimpan filenya bukan di D, mungkin kita simpannya di mana misalnya? Ini kita copy dulu. Misalnya kita simpan di downloads atau di mana? Di download nih ya. Terus kita paste dulu. Ini udah masuk ke downloads data queue. Nah, caranya itu bukan langsung di sini. Nah, ini nggak akan ke detect di program R-nya. Caranya itu kita buka disk PC ini, terus local disk, kita pencet users, kemudian kita pencet Asus atau merek laptop kalian atau pokoknya jangan yang public ini. Kita pencet Asus, kita cari, tadi kita simpan di downloads. Nah, ini. Lalu kita pencet ruang kosong yang ada di kotak ini. Nah, ini yang bisa kita copy. Bukan yang kayak tadi ya, teman-teman. Ini. Lalu ini kita copy. Kita coba rubah. Kita buat baru aja kali ya. Ini kita hapus. Terus kita copy paste ini. Garisnya ini dirubah semuanya. Lalu kita coba Ctrl R. Terus kita copy. Nah, sama. Hasilnya sama seperti yang di atas tadi, teman-teman. Jadi begitu caranya jika eh, bera- filenya tadi berada di lokasi yang lain gitu. Itu tadi bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya tutorial bagian analisis regresi. Langkah pertama, kita buat dulu model regresinya. Di konsol R kita ketik fit sebagai nama model kita. Lalu kita masukkan fungsi linear model atau LM. Jangan lupa huruf L-nya kecil ya, teman-teman. Lalu kita masukkan variabelnya. Yang pertama ada kas. Kas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau dependen. Lalu kas dipengaruhi oleh laba ditambah liabilitas ditambah piutang. Nah, laba, liabilitas, dan piutang ini sebagai variabel yang mempengaruhi atau independen. Lalu kita masukkan sumber tabel data kita. Nah, setelah modelnya dibuat, kita panggil hasilnya dengan perintah summary dalam kurung nama modelnya. Nah, langsung saja kita bisa running ya, teman-teman.
Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di kolom estimate, kita bisa melihat arah hubungan antar variabel. Tanda minus ini dibaca minus, artinya hubungannya berlawanan. Jika variabel X naik, maka kas justru turun. Contohnya pada laba dan liabilitas di data kita yang bernilai negatif. Lalu, tanpa tanda artinya positif. Hubungannya searah. Jika variabel X naik, maka kas juga ikut naik. Contohnya pada variabel piutang. Nah, kenapa ini ada huruf E-nya, teman-teman? Itu adalah cara R menulis angka yang sangat besar atau sangat kecil. Misalnya, E minus 01. Komanya geser ke kiri satu kali menjadi minus 1502 E01. Itu sama dengan 0,5. Ini angka yang kecil. Jika E plus 13, komanya geser ke kanan sebanyak 13 kali. Contohnya pada intercept yang nilainya minus 1604 E plus 13. Ini artinya nilainya sekitar minus 16 triliun. Angka ini besar karena nominal rupiah di data kita mungkin sangat panjang. Lalu menentukan signifikasi di p-value ini. Kita cek apakah pengaruhnya nyata, signifikan atau tidak. Lihat di kolom ini ya, teman-teman. Standar yang digunakan biasanya 0,05. Jika angkanya di bawah 0,05, maka variabel tersebut signifikan atau berpengaruh nyata. Biasanya ditandai dengan simbol bintang di ujung kanan. Pada hasil kita, semua variabel memiliki p-value di atas 0,05 dan tidak ada bintangnya. Artinya, laba, liabilitas, dan piutang dalam data ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kas secara individu. Nah, langsung saja kita buat fungsi terbaiknya. Kita buat di wadah baru karena biar kita bisa bedain hasilnya nanti. Kita ketik nama model kita, lalu fungsi terbaik. Kita tetap memakai fungsi linear model, lalu kita masukkan variabelnya. Kas dipengaruhi oleh piutang. Nah, di sini perbedaannya. Kita tidak lagi menuliskan ditambah laba, ditambah liabilitas. Kita hanya memasukkan variabel yang kita anggap paling berpengaruh dalam fungsi tadi. Lalu kita panggil sumber data yang tadi. Lalu langsung saja kita panggil menggunakan summary. Ini langsung bisa di running ya, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, hasilnya. Nah, mari kita lihat di tabel koefisiennya. Di estimate piutang, sama seperti sebelumnya, tanda minus artinya hubungan tetap negatif. Kalau piutang naik, kas diprediksi turun. Angka E minus 0,2 berarti koma geser ke kiri 2 kali. Nah, signifikansinya nilai p-value untuk piutang di sini adalah 0,859. Karena angka ini jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kas. Nah, sekarang bagian paling penting, apakah model ini lebih baik? Kita lihat di bagian bawah, di multiple R square. Angkanya mengecil drastis dibanding model pertama yang tadi, yang ini. Sekarang nilainya hanya 0,003,
atau 0,3%, padahal sebelumnya bernilai 0,09 atau 9%. Artinya, piutang sendiri hampir tidak bisa menjelaskan perubahan pada kas sama sekali. Lalu, adjusted R-square. Nilainya malah jadi minus. Dalam statistik, jika adjusted R-square bernilai negatif, itu tandanya model yang kita buat sangat tidak cocok dengan data yang ada. Nah, kesimpulannya teman-teman, meskipun kita sudah mencoba menyederhanakan model menjadi fit terbaik dengan hanya memasukkan variabel piutang, hasilnya tetap tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang masih di atas 0,05 dan R-square yang sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa di dalam dataset ini, piutang bukanlah faktor tunggal yang kuat untuk menjelaskan naik turunnya nilai kas. Kemungkinan besar ada faktor lain di luar data ini yang lebih mempengaruhi kas perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara uji normalitas atau uji distribusi normalitas pada data regresi yang telah kita temukan tadi. Untuk datanya sendiri, kita akan terbagi menjadi dua, yakni fit normal dan fit terbaik. Untuk pengujian normalitas ini, kita akan menguji yakni error datanya. Apakah dan bukan datanya, namun error pada data tersebut. Jadi kita masuk aja langsung ke R, program R-nya. Oke, kita buka ke file yang kita telah save tadi untuk kita ini nyimpannya di D, di C, kita nyimpannya di, kita buka. Nah, ini. Oke. Oke. Pertama-tama kita akan running dahulu untuk Excel-nya. Ctrl L. Oke. RM testnya kita juga running karena itu untuk pengujian migrasi. Oke. Kita langsung aja masuk ke pemanggilan data. Pemanggilan di sini saya menggunakan data key sebagai untuk data yang akan dipanggil. Kita namakan dahulu data key tersebut dengan data dot baru. Running. Kita akan melihat apakah data tersebut benar atau tidak. Running. Oke. Di sini sudah muncul untuk data-datanya. Berarti kita akan masuk ke regresi berganda lagi, hanya berganda. Running. Di sini untuk regresi berganda di yang normal, kita akan menggunakan fit saja namanya. Untuk fungsinya LM dalam kurung kas ini boleh dilihat. Oke. Coba kita running. Ctrl F. Oke, sudah bisa. Kita akan membaca data tersebut dengan menggunakan summary dalam kurung fit atau nama data yang tadi kita telah namakan. Ctrl F. Oke, di sini sudah terlihat untuk regresinya. Kita akan masuk lagi ke data terbaik, regresi data terbaik. Ctrl F. Oke. Untuk
data terbaik itu tetap sama aja. Namun di sini kita hanya memilih dua, yakni data kas pada data piutang pada data baru tersebut. Mari kita tulis saja fit data fit terbaik. Kita kasih nama fit terbaik. Oke, running. Kita akan baca summary, kita akan baca data terbaik tersebut. Fit summary. Oke, udah terbaca. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian normalitas. Untuk pengujian normalitas sendiri itu ada dua. Kita bisa langsung menggunakan uji normalitas normal, yakni penghitungan langsung, atau kita bisa menggunakan uji normalitas memakai visual juga bisa, atau kedua-duanya juga bisa. Di sini kita akan memakai kedua-duanya, yakni uji normalitas visual dan uji normalitas formal. Untuk uji normalitas visual, kita akan menggunakan data fit dahulu, baru menggunakan data fit terbaik. Untuk fungsinya sendiri, yakni Kiki 0 dalam kurung, nama yang tadi mau kita itu, nama yang mau kita Kiki 6 ini digunakan untuk menguji kuantil-kuantil normalitasnya. Fit karena tadi kita namakan fit, maka kita di sini fit residual data yang mau kita data variabel yang terpilih saja kita coba, maka disimbolkan dengan ini residual. Oke, ini untuk pengujian datanya. Namun kalau kita menggunakan visual, kita bisa menggunakan garis bantu dengan fungsi Kiki lain yang atas sama aja, fit residual. Oke, coba kita running. Oke, di sini sudah terlihat data untuk data yang kita akan diujikan normalitasnya. Untuk penjelasan atau kita akan membaca dari data tersebut, dari grafiknya itu, pada grafik ini, sumbu horizontal ini itu menunjukkan kuantil teoritis dan dari distribusi normal. Sedangkan sumbu vertikal yang ini horizontal, yang ini vertikal, itu menunjukkan kuantil dari data sampel. Garis diagonal yang tengah-tengah sini, itu bisa berfungsi untuk acuan jika data benar-benar normal. Titik-titik titik-titik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini akan mendekati mengikuti garis tersebut jika benar-benar normal. Namun pada grafik ini terlihat menyimpang karena di bagian ekornya juga sangat-sangat menyimpang di bagian ini. Kuantil pada data ini memiliki rentan yang jauh besar dari kuantil teoritis. Jadi ini menandakan bahwa data tidak berdistribusi normal.
ada kemungkinan memiliki ekor panjang atau heavy tailed, atau terdapat outliner yang menjadi pola menyimpang. Jadi secara faktisnya itu asumsi normalitas ini tidak terpenuhi. Ini untuk data pada feed keseluruhan. Kita lihat kembali untuk data pada feed terbaik. Oke, untuk kita lihat aja untuk data feed terbaik dengan fungsi yang sama, klik 0, feed terbaik, versi 2. Versi 2. Kita menggunakan garis bantu juga, kiki line, feed terbaik, kita samain aja sama di atas, dengan di atas seperti tadi, versi 2. Oke, kita bisa lihat kontrol F. Oke. Nah, tadi kita bisa lihat tadi untuk keseluruhan tadi itu kita memasuki semua variabel sekaligus. Dan hasilnya itu titik-titik residualnya terlihat menyimpang cukup jauh dari garis diagonalnya. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel dimasukkan, asumsi normalitas tidak terpenuhi dengan baik. Artinya ada variabel yang mungkin tidak relevan atau beda dari ada masalah dari multikolineritas yang membuat model kurang stabil. Dan untuk grafik yang ini, normal Kiki plot untuk variabel terbaik. Untuk modelnya ini kita melihat polanya cukup teratur. Titik residualnya itu mendekati secara keseluruhan itu mendekati garis diagonal. Memang masih sedikit aja yang sangat menyimpang di dua atau di ekor sini. Namun secara keseluruhan garis ini mendekati diagonal dibanding awal. Ini menandakan bahwa model terbaik ini atau fit terbaik ini tadi sesuai dengan asumsi normalitas. Oke. Sekarang kita masuk untuk pengujian normalitas secara formal. Kita sebut secara formal atau secara hitung-hitungannya. Untuk untuk cabang hitungan secara formal ini terbagi menjadi dua, yakni KS KS test dan Shapiro test. Di sini coba kita menggunakan dua-duanya. Pertama kali kita menggunakan fungsi KS test atau Konglomo Kolmogorov-Smirnov test. Dengan fungsinya KS test
dalam kurung fit KS tes dalam kurung oke. KS tes dalam kurung fit residual koma flow. Fungsi non nah penuh asing kontrol. Oke, di sini kita mendapatkan error ya. Kita langsung aja masuk ke fungsi sum Savio menggunakan fungsi ini. Savio test, Savio test fit dot resi. Anjing. Oke, di sini kita sudah melihat untuk pengujian Savio Wilk normalitas test. Di sini untuk datanya kita masih pakai data terbaik, data biasa atau data normal. Untuk membacanya sendiri itu tuh bisa kita baca sebagai atau kita bisa kita baca dan untuk KSS-nya kita coba lagi ya. Mohon tunggu sebentar. KS test fit residual 0. Oke. Untuk KS test sendiri kita akan menggunakan KS test residual 0. Maaf tadi seperti ada yang salah. Test dot residual nol. Oke, coba kita lagi. Oke.
Sepertinya kita bukan menggunakan yang ini saja. Maaf sebentar. KST speed residual 0 me 0 mean sama dengan mean dalam kurung speed residual SD speed residuals. Mau kita wah, itu. Oke. Di sini untuk kalau kolmogorofnya sudah nampak. Di sini ada 0,122 Vega 7. Untuk membacanya sendiri, mohon tunggu sebentar. Oke, untuk kenapa bisa beda? Karena KS tas ini dia ini membandingkan distribusi sampel dengan distribusi normal teoritis. Namun tidak parameter mean dan SD diestimasi dari data. Hasilnya bisa bias dan kadang terlalu lunak atau sensitif. Sedangkan kalau kita menggunakan spirometri, itu dirancang khusus untuk mendeteksi normalitas yang sensitif terhadap penyimpangan baik di tengah maupun di akhir distribusi. Karena itu, lebih baik kita menggunakan Sapirovic sering dianggap lebih reliable untuk menguji normalitas residual regresi. Di sini kita bisa dilihat untuk mohon maaf. Di sini bisa kita lihat untuk Sapirovicnya itu P-value-nya itu sama dengan 0,00143. Itu artinya P-value-nya itu kalau di bawah 0,05 maka itu menolak H0. Artinya menurut Shapiro ini residual itu tidak normal. Namun untuk KS sendiri itu tidak menolak karena di atas 0,05 atau tidak menolak H0. Artinya kalau Kolmogorov tes itu residual tidak berbeda signifikan dari distribusi normal, bisa dianggap mendekati normal. Jadi kita bisa lihat untuk Kolmogorov itu menghasilkan 0,127
2,7. Kita lebih dari 0,5. Berarti kita tidak menolak hipotesis nol atau H0-nya jika S2 dianggap lebih normal atau bisa dibilang normal. Namun, secara Shapiro-Wilk test, mereka berbeda. Nilai W-nya juga berbeda. Nilai W di sini 0,73. Kita jadikan 0,73 aja. Dengan p-value-nya itu 0,014. Jauh di bawah 0,05. Itu artinya kita bisa menolak hipotesis nol dan kita bisa menyimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Perbedaan ini terjadi karena sifat kedua uji. KS test kurang sensitif untuk parameter distribusi diestimasi dari data, sedangkan Shapiro-Wilk memang dirancang untuk khusus untuk mendeteksi normalitas. Karena itu, dari konteks regresi berganda, Shapiro-Wilk lebih sering dipakai sebagai acuan utama. Untuk selanjutnya akan membahas tentang HT, HT dalam program N. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengujian asumsi heteroskedastisitas. Nah, maksudnya asumsi ini ingin melihat apakah varian residual atau varian dari galetnya itu seragam atau tidak. Oke, yang kita inginkan tentu saja varian galetnya yang seragam. Misalnya di sini H0-nya adalah galet seragam atau mengalami homoskedastisitas. Dan H1 atau hipotesis alternatifnya adalah varian tidak seragam atau mengalami heteroskedastisitas. Nah, kita mulai untuk program R-nya. Oke, seperti ini programnya. Kita di sini udah dicari oleh teman saya untuk import data dan regresinya oleh rekan saya sebelumnya. Ini di sini kita panggil saja, kita jalankan saja. Kita run. Kita klik Ctrl R. Kemudian kita panggil datanya. Kita run. Kita run lagi. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada regresi fit biasa dan fit terbaik. Di sini kita menggunakan keduanya untuk dijalankan karena ini juga berguna untuk menguji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita run saja. Kemudian ini juga kita run. Nah, di sini udah muncul, teman-teman. Nah, kemudian kita beri judul terlebih dahulu. Kita kasih tanda ini, uji heteroskedastisitas. Nah, setelah itu kita lanjut ke library. Di sini kita menggunakan paket yaitu lmtest. Nah, sebelum kita run, kita install terlebih dahulu untuk paket lmtest-nya. Bagaimana cara mendownloadnya? Gampang sekali ya, teman-teman. Pertama kita
klik package, kemudian install package. Kita tunggu ya. Pastikan koneksi kalian benar-benar bagus agar prosesnya juga berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita pilih repositorinya. Di sini saya pilih Indonesia. Klik OK. Kita tunggu beberapa saat ya, sampai prosesnya benar-benar selesai. Nanti akan muncul bahwa seperti ini, lalu kita cari LMTest. Nah, di sini udah ada, saya klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini udah terinstall ya, teman-teman. Kemudian kita coba run. Ctrl R. Nah, di sini udah ya, teman-teman. Tidak ada lagi tanda error di sini. Selanjutnya kita gunakan fungsi uji heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan fungsi pptest. pptest dalam kurung. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menggunakan pit, karena itu model yang akan kita uji. Nah, di sini udah, terus kita run. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Setelah dijalankan akan muncul p-value-nya berapa. Di sini p-value-nya 0,8614. Nah, kemudian hasil ini kita sesuaikan dengan teknik pengujian dan dan saya udah tuliskan di Word. Misalkan di sini H0 varian residual homogen atau seragam. H1-nya varian residual yang tidak seragam. Kemudian tingkat signifikansi kita ambil yang umum, yaitu biasanya alfanya itu kita ambil 5%. Nah, di sini dalam bentuk penjumlahan yaitu 0,05. Lalu p-value kita lihat dari hasil R-nya. Nah, di sini dari hasil R-nya udah terlihat nih hasilnya berapa nih? 0,8614. Di sini kita tulis 0,8614. Nah, kemudian kita buat keputusannya. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0, artinya residual yang tidak seragam. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka tidak tolak H0. Nah, karena p-value ini lebih besar dari 0,05, 0,8614 ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa adanya heteroskedastisitas. Dengan kata lain, residual atau galannya itu seragam. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, jika ternyata residual yang tidak seragam ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, seperti data panel, model time series, atau model spesial dan teknik lainnya. Oke. Kemudian di sini saya akan menunjukkan grafiknya ya, teman-teman, grafik dari uji heteroskedastisitas ini. Kita ketik seperti ini, bit, kita kasih tanda ini, bit tet, titik,
fit, kita kasih tanda seperti ini lagi. Residual dalam tutup kurung titik 2 ablin dalam kurung H sama dengan 0, koma sama dengan tanda petik red, kita tutup kurung. Nah, di sini kita coba run. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari grafik scatter plot antara residual dan nilai prediksi, nah, titik-titiknya ini menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu seperti pola kipas atau gelombang. Nah, penyebarannya juga tidak terlihat makin melebar atau menyempit. Nah, dari situ bisa kita simpulkan kalau varian errornya cenderung konstan. Jadi, model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan masih aman untuk digunakan. Nah, kalau dari hasil uji Breuss-Pagan tadi, ternyata nilai p-value-nya kurang dari 0,05, itu berarti modelnya mengalami heteroskedastisitas, di mana variance errornya tidak konstan. Untuk mengatasinya tuh ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa dilakukan transformasi data, misalnya menggunakan logaritma, supaya penyebaran data jadi lebih stabil dan tidak terlalu menyebar. Kedua, bisa menggunakan metode weighted least squared, yaitu memberikan bobot pada data sehingga pengaruh varian yang tidak sama bisa dikurangi. Ketiga, kita juga bisa menggunakan rebus standar error, yaitu dengan fungsi VCOV HC. Cara ini tidak mengubah model, tapi memperbaiki standar error agar hasil uji statistik tetap valid. Meskipun ada heteroskedastisitas, jadi walaupun terjadi heteroskedastisitas, model masih bisa digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih.